A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, serta sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA selaku dosen mata kuliah praktikum retorika dakwah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Ninda Ulia Sapane dengan NIM 0101181032 untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Demokrasi dalam Pandangan Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa umat Islam pada saat ini sangat mencintai dan sangat mempertahankan demokrasi? Sejarah munculnya demokrasi adalah pada masa kegelapan Eropa, di mana dominasi gereja dan penguasa berkolaborasi untuk menindas rakyat. Semua diatasnamakan gereja, dan semua diatasnamakan pada Tuhan. Kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang sudah mulai berpikir bahwa ada upaya untuk memisahkan gereja dan negara, bahwa gereja adalah wilayah agama, wilayah yang suci, dan bahwa politik adalah wilayah yang kotor. Sehingga muncullah istilah jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Lantas, agama hanya urusan Tuhan dan gereja adalah urusan Tuhan dan politik adalah urusan manusia. Maka pada saat itu muncullah ide Vox Populi, Vox Dei, di mana artinya suara rakyat itu sejatinya adalah suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena rakyat pasti menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, demokrasi itu diekspor ke negara-negara yang mayoritas umatnya adalah umat muslim, dan banyak pula umat Islam yang menerimanya dengan alasan adalah bahwa demokrasi itu sangat mirip dengan Islam. Salah satu contohnya adalah dalam demokrasi terdapat prinsip musyawarah, diskusi, rembukan. Maka kita ketahui juga bahwa di dalam Islam pun menjunjung tinggi yang namanya musyawarah. Karena dalam demokrasi ada musyawarah dan dalam Islam pun ada musyawarah, maka kemudian disebutlah bahwa demokrasi berasal dari Islam. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, benarkah demokrasi itu berasal dari Islam? Tentu mari kita kaji apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat itulah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyat yang berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya. Teman-teman sekalian, di dalam Islam kedaulatan itu berada di tangan Allah. Asyadah li syar'i, bukan asyadah li sya'bi. Kedaulatan mutlak pembuat hukum itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu haknya Allah, bukan hak manusia. Maka dalam pandangan Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, hak membuat hukum ada di tangan Allah. Manusia hanya menjalankan hukum. Hukum Allah sama sekali tidak dibenarkan untuk membuat hukum untuk manusia sendiri. Ini perbedaan mendasar dari demokrasi dalam pandangan Islam. Karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini seluruh dunia Islam sangat-sangat bangga dengan demokrasi. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa semakin demokratis suatu negeri, maka semakin dekat dengan Islam. Oleh karena itu, kalau semakin dekat dengan Islam, pertanyaannya, mengapa tidak langsung ambil Islamnya saja? Ini malah yang mirip dengan Islam.
Contohnya saja teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita punya smartphone yang satu original dan yang satu lagi mirip original, maka kira-kira teman-teman pilih yang mana? Tentu pasti teman-teman akan pilih yang original. Oleh karena itu, maka demokrasi itu secara diametral tidak sama dengan prinsip Islam. Kemudian selanjutnya, demokrasi sebenarnya merupakan produk manusia, hasil akal manusia yang mencoba mengatur manusia. Manusia membuat hukum untuk manusia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, sebenarnya mampukah demokrasi mengatur? Maka mari kita lihat contoh negara yang demokratis seperti Amerika Serikat yang disebut sebagai negara paling demokratis, yang berarti segala sesuatu di dalam negara harus dirumuskan, harus didiskusikan. Oke, mari kita lihat teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika pemerintah Amerika menyerang negara-negara lain, apakah itu berdasarkan atau merupakan hasil persetujuan parlemen? Tentu tidak. Teman-teman, mereka akan menghantam dulu baru kemudian mereka adakan diskusi. Contoh selanjutnya yaitu dari negeri ini, seperti menaikkan harga BBM, menaikkan harga listrik. Apakah merupakan hasil diskusi di parlemen? Tentu tidak. Seringkali keputusan itu diputuskan dulu, lalu kemudian didiskusikan. Ternyata teman-teman yang dirahmati oleh Allah, musyawarah dalam demokrasi itu tidak benar-benar ada. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita pahami fakta mendasar dan mari kita pahami fakta Islam. Maka kita akan menemukan fakta mendasar di antara keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Karena yang hak sudah jelas dan yang batil pun juga sudah sangat-sangat jelas. Demikian ceramah saya pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua, khususnya terkait demokrasi dalam pandangan Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.